Assalamualaikum guys, teman-teman semua. Aku ikutan manggil guys nih. Kayaknya ibu-ibu manggil guys pantas nggak ya? Ya nggak apa-apa ya. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Bunda Alviro. Saya hadir dari YouTube channel ini untuk menjadi sahabat teman-teman semua yang mungkin saat ini punya satu masalah yang memang pernah saya lalui dulu gitu. Jadi mungkin saya bisa berbagi pengalaman aja, pengalaman yang saya alami atau yang saya lihat sendiri atau memang itu dari curhatan teman-teman saya gitu. Dan sebelumnya saya minta tolong dan ucapan terima kasih, tolong dibantu subscribe-nya, like-nya, share dan komen ya, agar saya makin semangat membuat konten di YouTube channel ini. Di sini saya ingin menjadi dan jika ada teman-teman yang mungkin mempunyai satu permasalahan yang ingin mendapatkan jawaban atau mungkin sekedar hanya untuk bercerita saja, silahkan datang kepada saya. Nanti saya tulis, bisa follow IG saya, sama namanya Bunda Alviro, atau ada WA nanti saya tulis di description box ya. Begini, pertama saya ingin bercerita tentang pengalaman teman saya yang bertanya kepada saya. Dia mempunyai seorang teman yang ahli ibadah lah, menurut dia ya, ahli ibadah. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi menyakiti hati teman-temannya, menyakiti orang-orang sekitarnya juga rajin gitu, dengan berkata yang sewena-wena, yang tidak memikirkan apakah orang terluka atau tidak, semua maunya dia. Karena menurut teman-temannya dia, mungkin dia merasa dirinya lebih baik gitu dari orang-orang yang mungkin yang dia lihat, yang dia temukan itu, entah dari segi ibadahnya, entah mungkin dari segi ekonominya ya. Sudah bertanya kepada saya tuh, hukumnya gimana itu, katanya orang yang seperti itu gitu. Menurut yang pernah saya dengar dari para guru-guru yang lebih ilmunya dari saya juga pernah, Allah itu tidak suka dengan orang yang sombong, yang menghinakan makhluk lainnya. Jadi walaupun dia beribadah mungkin takwa kepada Allah, tapi sama makhluk-makhluknya sewena-wena, Allah juga tidak suka. Itu akan menggugurkan ibadah kita. Jadi alangkah gak selarasnya gitu, alangkah orang yang bertakwa, misalnya ibadah sholatnya bagus, ngajinya bagus, tapi sama makhluk Tuhannya dia nggak baik gitu ya. Baik kepada orang-orang yang tertentu aja, yang mungkin menurut dia tuh mungkin yang selevel atau yang di atas dia, yang di bawah dia nggak ada harganya gitu. Jadi kita nggak boleh lah begitu ya, karena perbuatan kita sekecil apapun, dari perkataan, perilaku, itu akan kembali kepada kita, cepat atau lambat pasti kembali, karena sistem tabur tuai ya. Jadi dan kita nggak boleh merendahkan siapapun, walaupun mungkin saat ini kehidupannya lebih buruk dari kita. Bisa jadi orang itu dalam keadaan ujian dalam hidupnya dia, belum tentu dia nanti akan selamanya begitu. Bisa juga nanti dia yang naik ke atas dalam satu detik. Mudah bagi Allah untuk menjatuhkan atau untuk menaikkan derajat manusia. Jadi kita nggak boleh sombong sewena-wena atau menakar orang ya, dengan kehidupan yang dia jalani saat ini gitu. Dan setiap manusia itu pasti mempunyai dosa, mempunyai karma ya. Tapi kalau dalam Islam katanya tidak ada karma ya, adanya sebab dan akibat. Tapi maksudnya kan sama ya, maksud artinya gitu. Jadi sekecil apapun tuh ada pertanggungjawabannya dalam kehidupan kita. Bisa jadi orang yang sedang mengalami kejatuhan itu dulunya mungkin dia mempunyai satu kesalahan dalam hidup dia yang harus dia bayar. Tapi setelah dia menyadari dan dia bertobat, dia udah bersih kembali, Allah bisa menaikkan derajat dia. Gitu. Kan tidak ada manusia di atas dunia ini yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Saya juga punya banyak salah, saya juga punya banyak dosa, saya juga bukan orang suci. Gitu. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki diri dari hari demi hari gitu. Dan kita juga harus saling mencintai sesama. Bahkan hewan pun kita wajib menghargai, karena itu juga ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang boleh kita matikan di dunia ini adalah cuman cicak. Selain itu nggak ada kayaknya.
Jadi walaupun itu, dan hewan-hewan itu dihadirkan Allah ke bumi ini adalah untuk menguji kita sebagai manusia. Apakah ada kita yang peduli dengan makhluk Allah yang jenisnya beda dengan kita? Apakah kita mampu menghargai makhluk-makhluk Allah yang beda jenisnya sama kita itu? Karena melihat penciptanya, melihat Allahnya, bukan melihat hewannya. Tapi melihat ini, jangan kita misalnya ngelihat kucing, ngelihat anjing, ngelihat yang lain. Oh ini kucing, ini anjing. Jangan begitu. Oh iya ini kucing, tapi ini yang menciptakan kan Allah. Jadi kita menyayangi dia, mengasihi mereka karena kita mengingat yang menciptanya. Jadi jangan mengaku, ada saya bilang orang yang beriman dan mestinya merasa dirinya tinggi ilmunya gitu, tapi dia sama makhluk Tuhan lainnya dia tidak peduli gitu. Jadi marilah sekarang mulai saat ini kita jadi orang yang baik, karena kebaikan itu juga yang akan kita dapat ke depannya. Jangan berharap kita mendapatkan kebaikan tapi kita tidak pernah melakukan kebaikan. Kebaikan itu tuh banyak. Ya, berkata yang baik, bersikap yang baik, tidak menyakiti orang lain. Ya, kalau kita belum mampu menolong manusia, ya berbuat baik atau ya itu tidak menyakiti. Kalau kita belum mampu menolong manusia dalam bentuk materi, kita bantu makhluk-makhluk Allah lainnya yang hewan-hewan itu, kita beri makan dia, kita beri minum dia, jangan kita sakitin dia. Semut pun kalau perlu kita dibantu kasih makan, taburinlah di depan rumah kita itu gula gitu. Itu pasti ada nilainya di hadapan Allah. Bukannya kita hanya berbuat baik kepada manusia ada nilainya di hadapan Allah, tidak sama dengan makhluk hewan pun tetap sama gitu, karena dia juga makhluk Allah. Mereka tuh ujian kita. Jadi janganlah kita merasa lebih mulia dari makhluk-makhluk lainnya. Jangan pula kita merasa diri kita, gue nih saya ini adalah ahli surga, saya lebih baik di depan Allah, terus saya sama orang lain sepele. Ya enggak juga, Allah juga enggak suka sama orang yang sombong. Kan hanya Allah yang maha tahu amal ibadah siapa yang diterima olehnya, ya, bukan kita. Kita hanya berusaha gitu kan. Dan satu hal lagi, teman saya ada yang bertanya lagi sama saya, makhluk di bumi ini kan banyak ya, mungkin triliunan lah, tak berapa lah gitu. Apakah Allah itu nggak capek katanya kan ngurusin makhluknya yang segitu banyak? Ya memang Allah tuh maha luar biasa ya, istilahnya mahal lah, nggak terukur oleh kita manusia biasa. Dan saya tanyakan lagi kepada saya mempunyai guru ya, dia bilang gini. Guru saya jawab, Allah itu tidak memberikan hal baik atau hal buruk kepada hamba-hambanya. Allah itu hanya memberikan apa yang kita kirim kepadanya. Jadi jika kita mengirim hal yang baik ke atas, itu akan turun dengan otomatis sendiri ke kita. Nilainya di atas plus. Jadi kalau kita naiknya misalnya ke atasnya 1 kebaikan, 10 kebaikan akan turun ke kita. Berarti kita untung. Kita kirim keburukan ke atas 1, 10 keburukan akan turun lagi ke kita. Kan kita rugi. Jadi teman-teman, saya hanya mengingatkan, marilah kita jangan menjadi orang yang merugi ya. Berbuat baiklah sekecil apapun. Walaupun misalnya ada orang lain yang jahat sama kita, enggak usah kita balas. Karena pembalasan Allah tuh jauh lebih sempurna. Sabar aja. Ya kan, mungkin itu ujian buat kita, atau mungkin bisa jadi mungkin kita lupa, entah kapan kita pernah menggitukan orang lain sehingga kita ketemu sama orang yang seperti itu. Nanti akan saya bahas lagi nanti di video berikutnya ya, setelah ini, tentang mengapa kita bertemu dengan orang-orang yang aneh, apa penyebabnya nanti akan saya beritahu. Dan di sini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanya manusia biasa ya, yang gak luput dari alfa, khilaf, kesalahan semuanya. Dan video saya ini adalah video amatiran yang tidak secanggih YouTuber lain, dengan audio yang bagus, kamera atau apapun. Saya benar-benar bersemangat hanya ingin menjadi sahabat teman-teman semua yang menonton ini. Dan semoga kita juga bisa menjadi sahabat dunia dan akhirat. Dan jangan lupa
Saya ulangi kembali, di subscribe dan di like. Dan ada teman-teman yang mau curhat sama saya dengan lapang hati, dengan senang hati mempersilahkan. Sahabat-sahabat semua, saya doakan bagi semua teman-teman yang menonton channel ini, kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segalanya dari rezeki, urusan apapun dunia dan akhirat ya. Mulai semangat untuk berubah menjadi lebih baik ya, karena itu yang akan kita terima selanjutnya kalau kita berbuat kebaik. Makasih. Assalamualaikum.